Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Jember. Kita sekarang akan lanjutkan untuk matematika ya, kurikulum prototype untuk kelas 10 ya. Ini adalah bab pertama atau bab 1, fungsi eksponen ya, subbab bagian yang ketiga. Nah, untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di playlist ini. Ya, di sini sudah saya bikinkan playlistnya. Seluruh buku nanti akan dibahas secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Silahkan digunakan linknya. Oke, kita bahas sekarang fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen ya, ini nanti biasanya disimbolkan sebagai fx ya. Ini adalah fungsi eksponen. Fungsi sendiri simbolnya pada umumnya seperti ini, walaupun ya untuk menyimbolkan fungsi tidak harus f, bisa fx, bisa nanti gx, bisa hx. Ini adalah semuanya dipakai di matematika. Bukan kalau gx jadi gungsi, terus kalau hx jadi hungsi, bukan ya. Jadi f itu pada umumnya f, tapi boleh juga g, h, i, j dan seterusnya. Pokoknya ada huruf, ada kurungnya seperti ini. Nah, untuk eksponen secara umum nanti adalah n ya. Di sini adalah a pangkat x. Secara umum seperti ini. A-nya bisa pecahan, bisa enggak, tergantung jenis-jenis fungsinya. Oke, kita akan ikuti alur dari buku saja. Seseorang membawa virus dan menulari 3 orang lainnya. Pada fase selanjutnya setiap 3 orang menulari 3 orang lagi. Jadi 1 orang membawa virus akan menulari 3 orang. Ya, menulari 3 orang. Nah, dari 3 orang ini akan menulari 3 orang lainnya. Nah, oke, nanti akan kita ketahui bahwa untuk menyatakan fungsi seperti ini, n-nya 1 karena 1 orang. Ini adalah n-nya. Dan di sini adalah a-nya. Di sini adalah a-nya 3 orang berarti a-nya 3. Jadi nanti fungsi fx ini adalah 1 dikali 3 pangkat x, atau ya cukup 3 pangkat x gitu saja. Bukan 3x ya, 3 pangkat x. Nah, ini yang akan kita pelajari. Kita lanjutkan. Berapakah orang yang akan keluar pada fase selanjutnya? Jelas. Pada fase pertama, jadi fase 1 ya. Fase 1 ini adalah fase ke-0, fase ke-0. Ini fase 1. Dan fase kedua ya, di sini saya pakai merah saja. Untuk fase kedua jelas di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jelas ini nanti berapakah orang yang akan tertular pada fase selanjutnya? 9. Bagaimana pada fase ke-20 ya? Kita ya tinggal F20 nanti ya. F20 ya 3 pangkat 20 itu besar sekali. 3 pangkat 20. Kalau kita hitung pakai kalkulator 3 pangkat 20 itu berapa? Ya, sebagai gambaran ya, 3 pangkat 20 adalah besar sekali ya, 3 miliar ya, 448 486 miliar 3 miliar maaf ya, 3 miliar 486 juta 784.401. Nah, sekian banyak virusnya. Manakah orang yang tertular ya, bukan virusnya. Manakah dari grafik berikut yang merepresentasikan peningkatan jumlah orang yang tertular virus tersebut jika proses penularan terjadi terus-menerus? Mengapa demikian? Nah, grafik yang paling cocok adalah yang ini, yang merah. Kok yang merah, yang biru. Nah, kita sebut sebagai grafik eksponensial ya, grafik eksponensial. Jadi naiknya secara eksponensial. Kalau yang hijau ini biasa kita sebut sebagai grafik linear. Ya, grafik linear. Bagaimana dengan yang merah? Ini termasuk eksponensial juga. Ya, itu termasuk eksponensial juga. Eksponen. Oke, tapi nanti akan ada untuk yang pertama yang paling mudah kita belajar yang biru dulu. Pada akhirnya kita juga akan belajar yang merah. Fungsi apakah yang dapat menggambarkan penularan tersebut? Fungsi eksponensial tentu saja.
eksponensial, atau cukup fungsi eksponen gitu aja kadang ya. Pada fase pertama 3 orang tertular dari orang pertama, kemudian menularkan masing-masing ke 3 orang lainnya, kemudian 3 orang tersebut menularkan lagi ke masing-masing 3 orang berikutnya. Jadi bentuk diagramnya seperti ini ya. Nah, diagram pohon itu kita sebut ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, nanti ini fase pertama, ini yang tertular 3 orang. Fase kedua ya 3 pangkat 2. Fase ketiga 3 pangkat 3. Fase keempat 3 pangkat 4. Fase kelima 3 pangkat 5 dan seterusnya, sehingga untuk fase ke X yaitu 3 pangkat X, sehingga kita dapatkan rumus ini. Kalau kalian perhatikan, untuk menentukan banyaknya orang yang tertular virus tersebut, pola yang muncul adalah 3 pangkat X, di mana X adalah fase ya penyebaran virus. Jika efek adalah banyaknya orang yang tertular virus tersebut, sementara X adalah fase penyebaran virus, maka banyaknya orang yang tertular virus tersebut dapat dinyatakan dengan Fx sama dengan 3 pangkat X. Ya, Fx 3 pangkat X adalah salah satu contoh fungsi eksponen ya. Pak Ali tadi menulis fungsi eksponensial ya, mungkin kosakata yang digunakan sekarang juga fungsi eksponen gitu aja. Definisi fungsi eksponen. Sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan Fx sama dengan n ya a pangkat x, dengan n ini adalah keadaan mula-mula atau dalam bahasa Inggris initial condition ya, atau keadaan saat t sama dengan 0, di mana A adalah bilangan pokok ya, A-nya lebih besar dari 0, A tidak boleh 1, dan N adalah bilangan real tak 0 ya, real tak 0. Karena kalau 0 ya nggak ada artinya fungsi tersebut ya. Dan X adalah bilangan real. Apakah kalian sudah memahami definisi di atas? Coba diskusikan pertanyaan berikut. Bagaimana jika A-nya 1? Ya, A-nya 1, karena 1 dipangkatkan berapapun adalah 1, maka fungsi tersebut jadi tidak berguna ya, karena tidak informatif. 1 dipangkatkan berapapun sama dengan 1, berapapun adalah 1, maka fungsi tersebut menjadi nilai konstan. Tersebut menjadi konstanta. Jadi fungsi tersebut jadi tidak ada artinya. Bagaimana jika A-nya 0? Ya sama. Kalau A-nya 0 ya jadi selalu 0, konstanta 0 ya. Karena 0 dipangkatkan berapapun sama dengan 0 ya, menjadi fungsi selalu 0 ya. Fungsi selalu 0 gitu aja. Karena 0 dipangkatkan berapapun 0, fungsi selalu 0. Nilai fungsi selalu 0. Jadi nggak ada artinya juga ya. Oke, karena n dikalikan 0 pasti 0. Oke, beberapa contoh fungsi eksponen lainnya adalah sebagai berikut. Contoh fungsi eksponen adalah fx sama dengan 4 pangkat x, fx adalah 3 pangkat x, 3x plus 1, dan fx adalah 5 pangkat 2x min 1. Jika kalian perhatikan, perubahan nilai pada fungsi eksponen adalah sangatlah signifikan. Jadi x nya dirubah sedikit. Kalau x nya 1 ya, untuk f1 ya, ini dapat 4 pangkat 1 4. Kalau f2 diganti 2, 4 pangkat 2 sudah jadi 16. F3 4 pangkat 3 jadi berapa? Jadi 16 kali 3 64. F4 16 kali 16 5 225 ya. Berapa ya? Berarti 64 kali 4. Ya 4 pangkat 4 coba. 256. Jadi F pangkat 5 coba. F5. Jadi 4 pangkat 5, langsung loncatnya besar. 4 pangkat 5. Loh, signifikan 1024. Sangat signifikan ya, sangat signifikan. Pada eksplorasi 1.3 kalian dapat mengamati bahwa fase-fase selanjutnya semakin banyak orang tertular virus tersebut. Oke,
kita lanjutkan. Grafik fungsi eksponen 3 pangkat X. Ya, ditunjukkan seperti gambar ini. Saat tadi F1 adalah 3 pangkat X ya, F1 adalah 3 pangkat 1 yaitu 3 kurang lebih di sini. Enggak pas juga ya. Kalau 3 di sini segini bukan 3. Loh, 20, enggak pas ini. Seharusnya Fx sama dengan 3 pangkat X saat, itu saat 3, maaf. Saat 0, 0, saat 1 itu sebelumnya 2 ya. Balik keliru. 1 itu di sini, anggap saja 3 di sini. Saat F2 yaitu 3 pangkat 2 yaitu 9. Ini di sini pas kok, pas. Ini 9, oke lah. F3 sama dengan 3 pangkat 3 yaitu 27. 3 kurang lebih di sini ya 27, pantaslah di sini ya 27. Terus F pangkat 4 ya, jadi 3 pangkat 4 adalah 81. Di sini 81, di sini pas ya. Nah, sesuai ini. Jadi sangat signifikan. 6 sudah sangat besar sekali 3 pangkat 6. 3 pangkat 5 aja sudah sangat besar. Nah, itu menunjukkan coba kita lihat ya. F5 ya 3 pangkat 5 berapa kalau pakai kalkulator? 3 pangkat 5 sama dengan 243. Sudah gak cukup ini grafiknya. Ini aja 140 ya. Ini 243 kurang 100 ya ke atasnya. Jadi kurang lebih nanti posisinya di atas ini mungkin ya, di atas ini. Oke, ini kalau dilanjutkan terus ke atas. Nah, kita lanjutkan lagi pembahasannya. Fungsi eksponen dibedakan menjadi 2 bentuk, yaitu pertumbuhan dan peluruhan. Nanti bentuk pertumbuhan adalah seperti ini. Jadi yang seperti ini nanti adalah pertumbuhan, ya. Yang peluruhan adalah yang seperti ini. Ya, yang peluruhan saya kasih warna biru ya. Peluruhan nanti seperti ini. Nah, ini peluruhan. Ada melengkung juga ya. Jadi kelihatan kurang melengkung, nggak enak. Nah, melengkung seperti ini. Oke, perhatikan ketika fungsi berikut. Jadi di sini ada 3 fungsi. Saya pakai warna biru aja, nggak apa. Perhatikan ketika fungsi berikut ada 2x, 2 pangkat x dan x kuadrat. Gambarkan ketika grafik tersebut. Wah, ini tempatnya harus apa ya? Saya pindah aja, tempatnya butuh agak longgar ini. Oke, saya taruh di sini aja. Gambarkan ketika grafik tersebut. Jadi kita akan gambarkan, kita bikin tabelnya dulu biar enak ya. Jadi di sini kita bikin tabel. Mana tadi? Kita bikin tabel biar enak. Kita ini X-nya. Ini kita bagi gini. Nah, gini aja. Oke. Di sini kita mulai dengan 2x ya. Di sini adalah fx-nya. Ya. Fx yang pertama ini adalah fx sama dengan 2 pangkat x. Atau isinya nggak usah deh. Nah, ininya nggak usah. Di sini fx 2 pangkat x saat 1 ya. Di sini akan menjadi 2 kali 1 sama dengan 2 ya. Saat 2 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Oke. Saat 3 sampai 5 aja ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Saat di sini 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Sampai 5 aja. Saat 5, 2 kali 5 sama dengan 10. Ini untuk yang fx ini. Sekarang ini akan saya gambar merah. 2 pangkat x
Ini adalah saat 1, 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 pangkat 2 yaitu 4, 2 pangkat 3 yaitu 8, 2 pangkat 4 yaitu 8 kali 2, 16, 2 pangkat 5, 32. Kemudian di sini ada x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat, atau kalau kurang ya kita tambahkan nanti ya. Jangan warna ini. Saya pakai warna lain aja, warna hijau. Ya, warna hijau, fx sama dengan x kuadrat, berarti di sini 2 kuadrat yaitu 2 pangkat 1 yaitu 2, 2 pangkat 2 yaitu x-nya x kuadrat ya, 2 kuadrat adalah 4, berarti 3 kuadrat adalah 9, di sini 4 kuadrat adalah 16, 5 kuadrat adalah 25 ya. Coba satu lagi ya, satu lagi saya pakai hitam aja untuk netral ya. Untuk 6, 2 kali 6 sama dengan 12, di sini 2 pangkat x ya, 2 pangkat 6 sama dengan 64, 2 pangkat 6 kuadrat, 6 kuadrat sama dengan 36. Nah ini sudah bedanya sangat jauh di sini. Oke, jadi kita bikin sampai 6, lalu kita gambar, coba gambarkan, kita bikin grafiknya sampai 36 aja sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya ingin 40 aja. Sampai 64 ya. 100 atau 60 deh. Di sini 60, berarti di sini 30, sini 15, di sini 45. Kurang lebih aja ya. Oke. Kalau 15 di sini berarti di sini 10, di sini 5. Oke. Sekarang kita akan gambar yang biru saat 1 ya sama dengan 2. Anggap saja di sini 2 ya, di sini 2. Saat 2, 4, anggap saja sedikit di bawahnya 5 ya, di sini 4 ya, 2, 4. Saat 3 ya, 2 kali 3, 6, 6 di atasnya 5 sedikit ya. Saat 4, 8, 8 belum ada 10, masih tetap di sini ya. Saat 5, 10, 4, 10 ya, saja di sini. Saat 6, 12 sedikit di atasnya. Ini adalah grafik ya. Nah, grafiknya bersifat linear ya, linear. Grafik fx sama dengan 2x ya, bersifat linear. Oke. Sekarang kita gambarkan yang merah. Yang merah kita lihat saat 1 yaitu 2 sama, saat 2, 4 sama, saat 3, 8 ya, saat 3, 8, 8 sebelumnya 10 juga akan naik sedikit ya dari 6. Kemudian 2 pangkat 4, 16 itu di atasnya 15 sedikit ya, sini sudah mulai kelihatan bedanya. Saat 2 pangkat 5, 32 di atasnya 30. Nah, di sini saat 6 64 di atasnya 60 sudah. Jadi di sini kelihatan kecenderungannya grafik. Nah, di sini sudah berpisah dan langsung naik tajam. Nah, di sini adalah fx sama dengan 2 pangkat x. Sekarang kita akan gambar yang hijau, 2x kuadrat. Saat 1, 2 sama, saat 2, 4 sama, saat 3, 9 sedikit di bawahnya 10 ya.
9 di atasnya 8, jadi ini yang paling atas kalau gitu ya. Yang paling atas kita kasih perbedaan. Terus kemudian saat 4 adalah 16 sama ya, di sini sama. Kemudian saat 5 adalah 25. 25 kurang lebih di sinilah. Ya, 30. Nah, di sini. Ya, saat 6 36 masih di sini. Ya, dia agak landai. Di awal-awal dia menyalip ya, di sini dia di atasnya. Ya, sempat di atasnya tapi terus melandai. Ya, bentuknya lebih landai. Sempat di atasnya ya. Oke. Kita kembali ke sini lagi, ini gambarnya sudah ya. Kita kembali ke sini lagi. Mana yang diminta gambar tadi? Oh, sini ya. Nah, ini saat kita diminta gambar lagi. Nah, dari ketiga grafik tersebut ya, grafik manakah yang paling cepat peningkatannya? Jelas grafik kedua. Apa yang membedakan ketiga grafik tersebut ya? Nomor 2 dulu. Jadi yang membedakan ketiga grafik tersebut, pertanyaan nomor 2 ini kita jawab di sini sekalian ya. Nah, di sini. Nah, yang membedakan, apa yang membedakan ya? Membedakan adalah grafik 1 linear, 2 dan 3 eksponensial. Ya. Grafik, pertanyaan nomor 2, grafik yang biru ya, nomor 1 kita kasih nama nomor aja ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 linear dan 2 grafik lainnya eksponensial. 2 dan 3 ya, sedangkan gitu ya, dan lagi sedangkan 2 dan 3 eksponensial. Ya, nomor 3. Dari kedua grafik tersebut, grafik mana yang paling cepat peningkatannya? Grafik kedua. Yang merah ya. Yaitu fx sama dengan 2 pangkat x. Ya. Grafik eksponen. Sebenarnya yang ini adalah grafik parabola ini. Biasanya kita grafik kuadrat ya, kita biasanya menyebutnya grafik kuadrat. Nah, yang hijau grafik kuadrat, fungsi kuadrat, x kuadrat itu fungsi kuadrat. Sedangkan yang biru ini fungsi linear. Dan yang merah adalah fungsi eksponen, gitu ya kita biasanya nyebutnya. Tapi kuadrat ini juga eksponen yang jadi masalah. Ya, eksponensial. Eksponen dan eksponensial dalam ini sama ya. Pak Ali terbiasa ada kata sial ya, eksponensial. Oke, grafik merah ya, grafik eksponen, fungsi eksponen. Kita kembali ke sini lagi, ya. Nah, sini ya, pertumbuhan eksponen. Kita akan bahas pertumbuhan. Kurva di atas adalah salah satu kurva yang menunjukkan pertumbuhan eksponen. Seperti ini ya, kurva pertumbuhan eksponen. Di mana tingkat pertumbuhan berbanding lurus dengan besarnya nilai kuantitasnya. Contoh yang lainnya adalah pertumbuhan bakteri pada fase-fase selanjutnya. Tentu bakteri akan semakin banyak jumlahnya. Fungsi pertumbuhan eksponen dituliskan dengan simbol ini, fx sama dengan a pangkat x dengan a lebih besar dari 1. Ini penting, ini syarat. Nah, sekarang kita lihat beberapa contoh. Untuk mengamati pertumbuhan suatu bakteri pada inangnya, seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri tersebut dan mengamatinya selama 5 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Ya, 30 bakteri ini kita kenal sebagai N-nya. Ya, 5 jam pertama ini adalah waktunya. Ya. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 30 menit.
30 menit ini adalah periodenya. Modelkan fungsi bakteri pada setiap fase, gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. Pada jam kelima, berapakah bakteri tersebut tumbuh? Jadi kita mengenal ada fase, ya, fase 1. Ya, fase 1 ini adalah pada menit ke 30. Ya, T sama dengan 30 menit. Ya, karena di sini setiap 30 menit, pada awal bakteri diamati adalah 30, sehingga untuk 30 menit berikutnya dapat digambarkan pertumbuhan. Pada waktu sama dengan di sini, anggap saja di sini waktunya ini ada 1 jam 1.00, ya. Ini adalah fase kedua. 1 jam 30 menit ini fase pertama, ya. Fase kedua, pada ini fase waktu ke-0. Nah, ini adalah waktu ke-0. Di sini waktu saat menunjukkan 30 menit. Ini adalah fase ke-1. Saat di sini 1 jam, ini adalah fase kedua. Saat 1 jam 30 menit fase ketiga. Saat 2 jam fase keempat. Saat 2 jam 30 menit fase kelima. Seperti itu, karena peningkatan fasenya setiap 30 menit, ya. Pada awal pengamatan bakteri yang diamati berjumlah 30, ini adalah N-nya. Untuk 30 menit berikutnya ini adalah T-nya. Ya, jadi untuk menghitung fasenya adalah waktunya dibagi periodenya. Periodenya 30 menit. Oke. Banyak bakteri adalah seperti ini. Pertama, untuk X0 banyak bakteri adalah 30, ya. Untuk X1 banyak bakteri adalah 60, ya. X0 30, 60. 60 ini didapatkan dari mana? 30 dikali 2 atau 2 kali 30, atau sebenarnya 2 pangkat 1 kali 30. Kalau ini adalah 2 pangkat 0 dikali 30. Ingat 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi kita lihat polanya nanti. Untuk X2 banyak bakteri adalah 120. Ini sebenarnya adalah 2 kuadrat kali 30. Pada fase ketiga adalah 240, yaitu 2 pangkat 3 kali 30. Pada fase keempat 480 adalah 2 kali 4 kali 2 pangkat 4 kali 30. Jadi di sini ini adalah N-nya, A-nya adalah 2 ini, dan pangkat X, ya, seperti itu. A itu mula-mula, kondisi mula-mula. Dan ini adalah grafiknya. Kita lihat grafiknya sebelah. Di sini sengaja saya dekatkan di sini biar enak. Nah, di sini grafiknya. Saat waktu ke-0 dia adalah 30, ya. Saat waktu ke-1, ya, 60, kurang lebih di 1 itu di sini, enggak saja 60, ya. Saat fase kedua 120. Ya, nah ini kurang pas, harusnya di sini lah. 200 di sini. 100 kan di sini, enggak pas ini. Ya, kita kasih sendiri aja lah. Ini aja 120. Ya. Saat fase ketiga ini 1 2 3 saat 240. Nah, ini harusnya 240. Saat fase keempat di sini adalah 480. Ya. 480. Oh, di sini ya dapatnya. Oh, bukan di situ juga. Ya, bukan ini. Sini 480. Ini fase keempat, ya. Nah, di sini. Fase kelima 960 di sini. Ya. Nah, di sini seharusnya adalah 960. Oke. Kita lanjutkan, ada kesalahan gambar itu. Gunakan aplikasi GeoGebra untuk membantu kalian menggambarkan grafik, ya. Kunjungi geogebra.org. Jam kelima, ya, jam kelima berarti X-nya adalah T dibagi N periode, ya. T-nya adalah jam kelima. Jam kelima berarti 5 kali 30 menit, ya. 30 menit kali 5. 30 menit kali 10, maaf. Kali 10, 5 jam. Ya, dibagi 30 sama dengan 10. Ya, ini adalah 5 jam. 30 kali 10 menit adalah 5 jam. Ya. Sama dengan 300 menit. Oke, ini dalam menit, ya. Jadi fase 10 dapatnya 10 dari situ. Ya, jadi 300 menit dibagi
eh, dibagi periodenya. Jadi X itu adalah waktu per periode. Waktu, di sini periode, dan di sini adalah fase. Oke, saya lanjutkan. Jadi banyak bakteri yang ditempuh pada jam kelima atau fase ke-10, ya tinggal masukkan di sini 10. Berarti 30.720. Kita lanjutkan, ayo berpikir kritis, jika banyak bakteri pada awal pengamatan 50, 100 dan 200, bagaimana kalian memodelkan? Jadi untuk jika sama dengan 50, jika ini adalah n-nya ya, n sama dengan 50 dengan rumus fx ya sama dengan n dari a pangkat x, maka saat 50 berarti fx adalah 50 dikali di sini tadi 2 pangkat x ya. Rumus umumnya adalah 2 pangkat x, sudah kita bahas tadi ya, 2 pangkat x ini toh. 50 kali 2 pangkat x. Jika n sama dengan berapa lagi? 100, maka fx adalah 100 dikali 2 pangkat x, dan jika n sama dengan 200, maka fx adalah 200 dikali 2 pangkat x. Nah, kita lanjutkan, diskusikan dengan kelompok kalian. Sekarang contoh 4. Seorang peneliti mengamati pertumbuhan bakteri selama beberapa jam. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi n bakteri setiap jam. Ya, membelah menjadi n bakteri setiap jam, berarti ini adalah A-nya. A-nya sama dengan n ya. Setelah diamati jumlah bakteri pada 2 jam pertama, ya. Ini setiap jam ya, berarti ini adalah 2 jam pertama itu adalah X ya. X sama dengan 2 adalah 88.000 bakteri. 2 jam kemudian sejumlah bakteri sudah mencapai 2 jam kemudian, berarti N sama dengan atau X sama dengan 4 ya. 2 jam kemudian dari X2, 2 jam kemudian X sama dengan 4 ya, bakteri sudah mencapai 32.000 bakteri. Berapakah jumlah bakteri pada setelah 10 jam, berarti X sama saat 10 karena periodenya 1 jam. Misalkan X0 adalah banyaknya bakteri pada waktu T0 ya, untuk T0 X0, untuk T1 ya A pangkat 1 kali X0 ya, A-nya ini tadi N-nya, A-nya tadi N ya. Untuk T sama dengan 2 sama dengan A pangkat 2 dan seterusnya. Jadi untuk Fx itu nanti jelas adalah X0 mula-mula dikalikan A dipangkatkan X. Nah, seperti itu. X0 itu mula-mula ya, beda dengan X. Dan seterusnya, kalian harus mencari nilai A terlebih dulu ya untuk mengetahui banyak bakteri yang dihasilkan ketika sebuah bakteri membelah dalam 1 jam. Jika banyak bakteri yang pada 2 jam pertama adalah X2, banyak bakteri pada 2 jam berikutnya, 4 jam kemudian adalah X4. Jadi ini X4 dan X2. X4 ini adalah sama dengan F4 sebenarnya ya. F4 ya, F4 ya, dengan rumus Fx adalah N dari A pangkat X ya, A pangkat X, maka F4 ini adalah X0 ini maaf, X0 kali A pangkat X, ini adalah rumus mula-mulanya, maka F4 X4 ini F4 ya, F4 adalah X4 ya. X4 ini adalah A pangkat 4, jadi A-nya di sini pangkatkan 4 dan X0-nya adalah X0 gitu aja. Nah, di sini A pangkat X0-nya di sini kita coret ya, habis tinggal A pangkat 4 bagi A pangkat 2. A pangkat 4 dibagi A pangkat 2 sama dengan A pangkat 4 dikurangi 2, yaitu A pangkat 2. Kita dapatkan A pangkat 2 sama dengan 4 ya. Ini kan kita coret ya, 32 bagi 8 kan 4. Dan A adalah akar dari 4, maka A-nya 2. Jadi setiap 1 jam bakteri akan membelah menjadi 2 bakteri. Ini kesimpulannya. Kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kalian akan mencari banyak bakteri di awal, yaitu X0. Jika kalian bisa menggunakan persamaan ini, X2 sama dengan A kuadrat X0 ya. Jadi Fx adalah X0 dikali A pangkat X, A-nya adalah 2, maka Fx sama dengan X0 dari 2 pangkat X ya. Maka kalau kita ingin mencari X2 adalah F2, yaitu X0 itu adalah X0 tetap ya. Di sini A pangkat
2 pangkat X ya, 2 pangkat 2 karena X nya kita ganti 2. Nah akhirnya F2 nya kita kan tahu 8000 ya adalah X0 kali 4 dan kita dapat X0 nya 2000. Jadi banyaknya bakteri mula-mula ini 2000 ini. Untuk mencari banyaknya bakteri pada jam ke-10 kemudian digunakan persamaan ini. Jadi tinggal masukkan F10 ya. Kita sekali lagi tuliskan X adalah 2000 kali X pangkat kali 2 pangkat X kali 2 pangkat X. Nah untuk mencari jam ke-10 tinggal masukkan F10 sama dengan 2000 dikali 2 pangkat 10. Nah seperti ini. Dibalik tidak apa-apa, 2 pangkat 10 nya di depan tidak apa-apa. Pada intinya akhirnya kita dapatkan ini. Jadi banyaknya bakteri pada 10 jam adalah 2.048.000 bakteri. Untuk latihan 1.2 akan kita bahas di video selanjutnya. Sekali lagi Pak Ali ingatkan bahwa Pak Ali sudah bikin playlist di sini. Link playlistnya ada di bawah di kolom deskripsi biar enak urut runtut ya menikmati pembahasannya. Sampai di sini dulu ya. Kita langsung setelah ini akan bahas latihan 1.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.